mengangkat kisah misteri, ironis, dan tragis dari berbagai belahan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam revolusi akhlak. Kembali bersama saya, Deng Iwan dalam Kisah Gelap. Dalam episode Bedebah Reformasi Part 2 ini, kita akan mengangkat kisah bagaimana dua tokoh sentral reformasi, pejuang reformasi yang juga ulama besar, Kiai Haji Abdurrahman Wahid dari Nahdlatul Ulama NU dan Profesor Dr. Amin Rais dari Muhammadiyah yang disingkirkan dari pentas politik oleh para status quo dan oligarki. Status quo adalah orang-orang yang dulu ada di lingkaran istana di zaman era Orde Baru. Dan kini mereka ikut menikmati reformasi, bahkan ikut mengatur, bisa menentukan siapa presiden berikutnya. Berhati-hatilah, rapatkan barisan. Jangan sampai cita-cita reformasi hanya kenangan. Yuk kita saksikan kisahnya. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Yuk kita saksikan bersama-sama kisahnya. Sebelum menjadi presiden, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur telah menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU selama 3 kali, yakni pada Muktamar ke-27 di Situbondo, Jawa Timur 1984, Muktamar ke-28 di Pesantren Krapyak, Yogyakarta 1989, dan Muktamar ke-29 di Cipasung, Jawa Barat 1994. Muktamar NU di Situbondo sangat fenomenal dan luar biasa. Sebab dari forum tertinggi NU itulah dua keputusan besar dilahirkan, yaitu NU menerima Pancasila sebagai azas tunggal dan NU kembali ke Kitoh 1926. Setelah reformasi Juli 1998, Gus Dur merespon pendukungnya untuk mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Ia menyadari bahwa partai politik merupakan satu-satunya cara untuk berjuang di dunia politik atau pemerintahan. Kala itu, Gus Dur menjabat sebagai Dewan Penasehat PKB. Sejak awal 1999, PKB resmi menyatakan Gus Dur sebagai kandidat calon presiden. Ketika itu, PKB berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Pada 20 Oktober 1999, MPR memilih presiden baru. Gus Dur terpilih sebagai Presiden Indonesia keempat dengan 373 suara yang unggul 60 suara dari Megawati, Ketua Umum PDI Perjuangan. Megawati pun menjadi wakil presiden. Diceritakan Greg Barton dalam biografi Gus Dur, sebelum Gus Dur terpilih menjadi presiden, Amin Rais sempat berucap bahwa Gus Dur menjadi satu-satunya harapan untuk mempersatukan rakyat Indonesia. Greg, Gus Dur lah satu-satunya yang dapat mempersatukan Muslim, non-Muslim, dan yang lainnya. Segalanya tergantung kepadanya. Dia adalah harapan kita satu-satunya, kata Amin Rais kepada Greg Barton saat itu. Selama menjabat, Gus Dur dikenal sebagai seorang presiden yang memiliki dedikasi tinggi terhadap penegakan hak asasi manusia dan pembela kaum minoritas di Indonesia. Namun, baru 21 bulan menjabat, tepatnya 23 Juli 2001, Gus Dur dimakzulkan dari tampuk kekuasaan oleh MPR selaku lembaga tertinggi negara saat itu melalui sidang istimewa. Sidang istimewa MPR yang dipimpin Amin Rais menjadi puncak perseteruan antara petinggi partai politik saat itu dengan Gus Dur. Salah satu tudingan parlemen kala itu adalah dugaan korupsi yang dilakukan oleh Gus Dur. Selain itu, isu Bulog Gate dan Brunei Gate yang terjadi pada Mei 2000 di mana Badan Urusan Logistik atau Bulog mengklaim bahwa kas persediaan Bulog hilang 4 juta US dollar. Sebelum sidang istimewa MPR pada 23 Juli 2001, Gus Dur mengeluarkan dekret
yang tidak sepakat terhadap langkah parlemen yang menurutnya inkonstitusional. Maklumat itu memuat 3 poin utama, yaitu pembekuan DPR dan MPR, pengembalian kedaulatan ke tangan rakyat, dan pembekuan Golkar atau golongan karya. Namun, dekret itu tak memperoleh dukungan. Bahkan Mahkamah Agung menilai keputusan itu bertentangan dengan hukum. Sebelum sidang istimewa MPR tersebut, ratusan moncong panser dan tank yang dikerahkan TNI sudah mengarah ke depan istana. Kendaraan-kendaraan tempur TNI juga melakukan apel beberapa jam sebelum sidang MPR tersebut dilaksanakan. Dalam sidang istimewa tersebut, Gus Dur dinilai menyalahi haluan negara. Pada sore Senin 23 Juli 2001, Megawati resmi dilantik dan diambil sumpahnya menjadi Presiden Indonesia kelima menggantikan Gus Dur, terhitung sejak tanggal ia dilantik hingga tahun 2004. Mengetahui hal itu, ratusan ribu massa pendukung Gus Dur turun ke jalan menolak pelengseran Gus Dur. Namun, Gus Dur dengan gayanya yang santai menemui pendukungnya di depan istana hanya menggunakan celana pendek dan berbaju kaos. Ia meminta agar segenap pendukungnya tetap meyakini kapabilitas pemerintah dalam menuntaskan persoalan politik. Gus Dur juga meminta ulama, kiai, dan santri di lingkungan NU untuk tidak pergi berunjuk rasa dan membuat kegaduhan di Jakarta. Ternyata, cara Gus Dur itu ampuh dan mampu meredam massanya yang begitu masif sehingga tidak terjadi kerusuhan. Setelah ia dilengsarkan dari jabatan presiden, Gus Dur tidak langsung meninggalkan istana ke kediaman pribadinya di Ciganjur, Jakarta Selatan. Ia menetap di istana hingga 25 Juli 2001 untuk selanjutnya pergi ke Amerika Serikat untuk berobat penyakit yang dideritanya. Hingga Gus Dur turun tahta, kasus hukum yang dituduhkan kepadanya tak pernah terbukti. Bahkan, Jaksa Agung dan kepolisian sendiri sudah menyatakan bahwa Gus Dur tidak terkait sama sekali dengan kasus yang dituduhkan kepadanya itu. Gus Dur menyatakan bahwa yang menimpa dirinya murni persoalan politik kekuasaan yang dimanfaatkan oleh sejumlah orang. Oleh karenanya, upaya pelengseran ini merupakan tindakan inkonstitusional. Pada 2008, internal PKB diguncang konflik antara Gus Dur dan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Akhirnya, Gus Dur yang merupakan salah satu pendiri PKB dan beberapa pengurus lain terdepak dari partai itu. Perjuangan Gus Dur selesai saat menghembuskan nafas terakhir pada 30 Desember 2009. Gus Dur dimakamkan di sebelah utara pusara kakeknya yang juga pendiri NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Jutaan umat di berbagai pelosok tanah air menangis mengiringi kepergian sang ulama besar dan tokoh utama reformasi ini. Pertanyaan yang tersisa, siapa dalang pelengseran Gus Dur? Mantan juru bicara Presiden Gus Dur Adi Massardi menyebut ada peran Megawati Soekarno Putri sebagai wapres atas kejatuhan Gus Dur saat itu. Saya meluruskan informasi yang telah beredar di masyarakat soal sosok di balik pelengseran Gus Dur adalah Amin Rais, kata Adi Massardi saat berbincang dengan wartawan senior Hersu Beno Arif di kanal YouTube-nya Rabu 6 Oktober 2021. Sepengetahuan Adi Massardi, Amin hanya berperan sebagai ketua sidang istimewa saat menjabat sebagai ketua MPR. Menurutnya, sangat ganjil jika Amin mengkudeta Gus Dur karena suara PAN saat itu hanya sedikit di parlemen sehingga tidak signifikan. Saya lihat ya, Pak Amin menawarkan, siapa yang setuju pelengseran Gus Dur? Kira-kira begitulah, dan semua anggota PDI Perjuangan berdiri. Selanjutnya, anggota yang terbanyak lainnya berasal dari Golkar, fraksi ABRI dan lainnya, ungkap Adi Massardi. Sementara Amin Rais pun mengungkapkan ketika sudah ada surat pertama dari DPR, dirinya berulang kali mengingatkan Gus Dur untuk berhenti mengeluarkan pernyataan kontroversial. Jangan bicara Papua,
itu sensitif. Saya jamin tidak ada memo-memo lagi. Beliau senang sekali terus nyanyi Bengawan Solo sambil siul-siul. Beliau memeluk saya, terus saya pulang. Tapi ya, itu terus ngomong lagi, tutur Amin dalam podcast YouTube Akbar Faisal Uncensored. Saat ditanya siapa yang menyeserkan Gus Dur, Amin pun menjawab, yaitu semua mereka itu fraksi terbesar PDI Perjuangan. Saat ditanya dimaksudkan, semua berdiri. Fraksi TNI berdiri. Ada Jenderal TNI bilang ke saya, sikap kami jelas, lihat saja moncong meriam kami kemana, ke istana. Hanya PKB yang tidak ada, lalu ketok palu dimakzulkan, beber Amin Rais. Lantas, bagaimana kiprah Amin Rais di kancah politik praktis? Amin Rais masuk jajaran PP Muhammadiyah sejak 1985. Kemudian menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah 1995 hingga 1998 dalam Muktamar Muhammadiyah di Banda Aceh. Seharusnya Amin Rais menjabat sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah hingga tahun 2000. Namun, Amin dan 49 rekannya yang tergabung dalam Majelis Amanat Rakyat atau MARA sebagai motor utama reformasi mendirikan partai politik utama untuk meneruskan cita-cita reformasi. Pada 23 Agustus 1998, Amin bersama rekan dalam MARA mendeklarasikan Partai Amanat Nasional atau PAN. Jabatan Ketua Umum PP Muhammadiyah pun diemban Ahmad Syafi'i Ma'rif. Pada pemilu 1999, PAN memperoleh 7,12% suara. PAN berada di urutan kelima setelah PDI Perjuangan, Partai Golkar, PKB, dan P3. Pada 3 Oktober 1999, Amin Rais terpilih menjadi Ketua MPR setelah mengalahkan Matori Abdul Jalil dari PKB. Amin memperoleh 305 suara, sementara Matori 279 suara. Amin memimpin PAN selama kurang lebih 7 tahun, yakni hingga April 2005. Pada tahun 2004, Amin maju sebagai capres berpasangan dengan Siswono Yudhoyono, namun tak mendapatkan suara signifikan dan pilpres itu dimenangkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala. Sejak itu, Amin Rais tak lagi masif ke dunia politik. Ia kembali ke Jogja untuk mengajar. Meski begitu, Amin tetap diberikan amanah di PAN sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Partai 2010 hingga 2015 dan Ketua Dewan Kehormatan Partai 2015 hingga 2020. Sesekali Amin muncul tatkala situasi bangsa terancam. Ia muncul dengan kritikannya yang tetap tajam. Pada Kongres PAN kelima di Kendari, Sulawesi Tenggara 10 hingga 12 Februari 2020 memutuskan Zulkifli Hasan atau Zulhas sebagai Ketua Umum PAN. Zulhas pun kembali memimpin PAN periode 2020-2025. Zulhas mengalahkan Mulfahri Harahap yang didukung Amin Rais. Ada 331 suara mendukung Zulhas. Mulfahri 225 suara dan Rajat Wibowo 6 suara. Sementara suara tidak sah ada 3. Politikus PAN Putrajaya Husin mengungkapkan alasan Amin Rais tak dukung Zulhas karena perbedaan ideologi dalam berpolitik. Benar saja, setelah memenangi Kongres, Zulhas memilih Hatta Rajasa menjadi Ketua Majelis Pertimbangan PAN menggantikan Amin Rais. Akhirnya Amin pun memilih hengkang dari PAN yang didirikannya. Pada Kamis 29 April 2021 di Yogyakarta, Amin Rais bersama sejumlah rekannya kembali mendeklarasikan partai baru, yakni Partai Umat. Partai Umat dipimpin Ridho Rahmadi yang merupakan suami dari Tasnim Rais, putri dari Amin Rais. Amin Rais pun tak pernah berhenti melontarkan kritik kerasnya terhadap rejim atas ketimpangan dan ketidakadilan yang terjadi. Namun, Partai Umat dinyatakan tak lolos verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Pengumuman hasil verifikasi itu disampaikan oleh KPU pada Rabu 14 Desember 2022.
Partai Umat menyatakan keberatan kepada KPU dan melayangkan gugatan kepada Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu karena Partai Umat mencium aroma kecurangan dalam proses verifikasi KPU. Kini proses gugatan masih berlangsung. Pertanyaannya, apakah semua ini bagian dari skenario status quo untuk menyingkirkan Amin Rais sebagaimana yang dilakukan terhadap Gus Dur sebelumnya? Pengamat politik yang juga akademisi dari Universitas Nasional UNAS Jakarta, Dr. TB Masa Jafar menilai masalah Gus Dur dan Amin Rais yang disingkirkan dari pentas politik nasional adalah sesuatu yang tidak wajar karena dicurigai ada campur tangan status quo dan oligarki yang tidak menginginkan cita-cita reformasi terwujud. Demikianlah kisah gelap kali ini. Sampai bertemu dalam kisah gelap berikutnya. Wassalam.